Bagaimanakah caranya wahyu turun kepada Anda? Jawab Rasulullah SAW, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku kedengaran seperti bunyi lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, ini adalah hari pertama, hari ke-1 kita memulai terjemahan Sahih Bukhari. Terjemahan Sahih Bukhari, kitab mula-mula wahyu turun. Hadis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya, atau karena perempuan yang hendak dikawininya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya untuk apa dia hijrah. Niat menjadi satu kewajiban bagi umat muslim dalam hal akan memulai satu amal atau perbuatan. Seperti itu, niat harus ada. Di antaranya niat bersolat, niat beribadah, niat apapun. Seperti itu maksud dari hadis ini. Niat adalah yang akan mendapat pahalanya dari niat tersebut, balasan atas niat tersebut. Nomor 2, dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin radhiyallahu anha, katanya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah caranya wahyu turun kepada Anda? Jawab Rasulullah SAW, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku kedengaran seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, lantas aku mengerti apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki, datang kepadaku, dia berbicara kepadaku, dan aku mengerti apa yang dikatakannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah melihat Nabi ketika wahyu turun kepada beliau pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah peluh. Ya, itu hebatnya turunnya wahyu, yang artinya membebani begitu berat bagi Nabi. Itulah dia. Jangan disamakan dengan orang kesurupan atau apa orang yang merasa mewakili roh orang masuk ke dia. Itu sama sekali tidak, itu dusta. Turunnya wahyu seperti itulah berat dirasakan Nabi, dikatakannya atas kesulitannya. Hadis nomor 3, dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi baik waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi. Sejak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ beliau beribadat beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya untuk beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali pula ke Gua Hira, hingga suatu ketika datang kepadanya al-haq, kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira itu. Malaikat datang kepadanya lalu katanya, bacalah. Jawab Nabi, aku tidak pandai membaca. Kata Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, katanya. Jawabku, aku tidak pandai membaca. Aku ditarik dan dipeluknya pula sampai aku payahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, katanya. Ku jawab, aku tidak pandai membaca.
Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kali, kemudian dilepaskannya seraya berkata, Iqra bismi rabbikal khalaq, Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra warbukal akram. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 3. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lantas diselimuti oleh Khadijah hingga hilang rasa takutnya. Kata Nabi SAW kepada Khadijah setelah dikabarkan semua kejadian yang baru dialaminya itu, sesungguhnya aku cemas dan diriku akan binasa. Sesungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa. Kata Khadijah, jangan takut, demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan membinasakan Anda. Anda selalu menghubungkan tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan mengadakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani atau Kristen pada masa jahiliyah itu. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Kata Khadijah kepada Waraqah, hai anak pamanku, dengarkanlah kabar dari anak saudara Anda, Muhammad ini. Kata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas diri Anda? Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Berkata Waraqah, inilah Namus atau malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Wahai, semoga saya masih hidup ketika itu, yaitu ketika Anda diusir oleh kaum Anda. Maka bertanya Rasulullah SAW, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya, betul. Belum pernah seorang jua pun yang diberi wahyu seperti Anda, yang tidak dimusuhi orang. Apabila saya masih mendapati hari itu, niscaya saya akan menolong Anda sekuat-kuatnya. Tidak berapa lama kemudian, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu. Kata Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari menceritakan tentang terputusnya wahyu. Katanya Nabi SAW berkata dalam hadisnya, pada suatu waktu ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suatu suara dari langit. Maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kelihatan olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya dan terus pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhal mudatsir, kum ya fanzir, kum fa'anzir, wa baraka, wa rabbaka fakabir, wa syabaka fatahrir, wa rufza fahjur. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan dan besarkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu wahyu selalu turun berturut-turut. Itulah peristiwa semenjak turun yang pertama dan terhalangnya wahyu, dan kemudian turun lagi. Dengan berarti surat yang kedua adalah Mudatsir yang dicatat dalam Al-Quran. Hadis terakhir itu pagi hari ini hadis nomor 4 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah SAW adalah seorang yang amat pemurah, dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan, ketika Jibril datang menemuinya. Biasanya Jibril datang kepada Nabi SAW tiap-tiap malam Ramadan,
dan beliau keduanya membaca Quran berganti-ganti. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pemurah berbuat kebaikan daripada murahnya angin berhembus. Ya, itulah Ibnu Abbas meriwayatkan tentang Nabi, begitu pemurahnya, apapun yang diminta orang tidak pernah ditolak. Tidak ada yang diberi muka masam kecuali yang berkesalahan. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami peristiwa-peristiwa ini dan dapat kita lakukan dan kita yakin dengan mudah, insya Allah kita dapatkan pula syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.